Video ini berjudul, Allah Muhammad Menurut Al-Quran. Video ini dibuat adalah karena dari pihak Muslim sering mempertentangkan antara ajaran agama Islam dengan agama Kristen, baik kitab sucinya Al-Quran dan Alkitab. Yang mana Muslim menuduh ajaran Kristen adalah buatan Paulus, Alkitab sudah dipalsukan dan Yesus bukan Tuhan. Oleh karena itu, perbedaan dan tuduhan ini perlu dipelajari apa sebenarnya yang menjadi akar masalah, sehingga kedua agama ini tidak sejalan, bahkan saling kontradiksi atau bertentangan. Hal yang paling mendasar adalah apakah sumbernya sama, yaitu Tuhan yang disembah. Kalau Tuhan yang disembah adalah sama maka tidak masuk akal agama Islam selalu memojokkan agama Kristen, dan menolak Yesus sebagai Tuhan. Padahal dalam kitab Al-Quran juga tertulis bahwa Isa, atau Yesus, adalah firman Allah. Kalau Al-Quran juga mengakui Isa adalah firman Allah dan roh Allah, lalu siapakah yang berfirman di dalam Al-Quran sehingga ajarannya berbeda? Oleh karena itu, mari kita mengenali siapa Allah Muhammad, dan perbedaannya dengan Allah Musa menurut Al-Quran. Siapa Allah Muhammad? Di dalam Al-Quran sebenarnya ada dua sosok Allah dengan karakter yang berbeda. Ini terjadi karena ayat Al-Quran diambil dari dua sumber yang berbeda, yaitu Alkitab dan dari sumber lain, yaitu keyakinan lamanya. Pertama, Allah Musa. Allah Musa ialah Allah yang ada pada ayat-ayat yang bercerita tentang masa penciptaan dan masa nabi-nabi sebelum Muhammad. Kedua, Allah Muhammad. Allah Muhammad ialah sosok yang terkait dengan masa Muhammad, Mekah, Ka'bah dan ajaran yang baru yang dibawakan oleh Muhammad. Siapa Allah Muhammad menurut Al-Quran? Surat 27, An-Naml, ayat 91, berkata, Aku, Muhammad, hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim, Quran Surah 27, ayat 91. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Tuhan Muhammad ialah Tuhan negeri Mekah. Siapa Tuhan negeri Mekah? Surat 106, Quraisy, ayat 1-4, berkata, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu, kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Dari surat Quraisy ini menunjukkan bahwa Ka'bah adalah tempat kaum Quraisy untuk menyembah Tuhan mereka, yaitu Tuhan pemilik Ka'bah. Dari dua surah tadi menunjukkan bahwa Tuhan negeri Mekah adalah Tuhan pemilik Ka'bah, sesembahan kaum pagan Quraisy. Bukankah Ka'bah adalah rumah berhala orang-orang Quraisy? Bukankah orang-orang Quraisy menyembah dewa Hubal, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manaf di zaman jahiliyah? Apa dasarnya ilah berhala mereka dijadikan Tuhan semesta alam oleh Muhammad? Apakah mungkin Tuhan yang Maha Kuasa juga adalah ilah dewa Hubal dan dewa-dewi orang Quraisy? Tuhan sendiri tidak pernah berbicara kepada Muhammad, tetapi mengapa muncul klaim bahwa ilah mereka adalah Tuhan semesta alam? Al-Quran berkata, Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci, tempat manusia berkumpul. Pernyataan tersebut tertulis di surat 2, Al-Maidah ayat 97, yang berkata, Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, Hadyu dan Kalaid. Yang demikian itu agar kamu mengetahui, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah yang mana yang menjadikan Ka'bah menjadi rumah suci? Dengan demikian, Allah Muhammad ialah Tuhan negeri Mekah, yaitu Tuhan pemilik Ka'bah.
Mari kita membaca dan pelajari tentang Ka'bah. Informasi tentang Ka'bah. Menurut Al-Quran dan kepercayaan umat Muslim, Ka'bah atau rumah tua adalah bangunan yang dipugar pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah Nabi Ismail berada di Mekah atas perintah Allah SWT. Dalam Al-Quran, Surah 14 ayat 37 tersirat bahwa situs suci Ka'bah telah ada sewaktu Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan bayi Ismail di lokasi tersebut. Menurut pengakuan para ulama Muslim, pada saat menjelang Muhammad diangkat menjadi nabi, bangunan Ka'bah yang semula rumah ibadah agama monoteisme, atau tauhid, ajaran Nabi Ibrahim telah berubah menjadi kuil pemujaan berhala bangsa Arab, yang di dalamnya diletakkan sekitar 360 patung berhala, yang merupakan perwujudan Tuhan-Tuhan politeisme bangsa Arab ketika masa kegelapan pemikiran, atau jahiliyah. Padahal sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyang bangsa Arab dan bangsa Yahudi, serta ajaran Nabi Musa terhadap kaum Yahudi, Allah yang Maha Pencipta tidak boleh dipersekutukan dan disembah bersamaan dengan benda atau makhluk apapun jua, dan tidak memiliki perantara untuk menyembahnya serta tunggal, tidak ada yang menyerupainya dan tidak beranak dan tidak diperanakan. Surah Al-Ikhlas dalam Al-Quran. Dari keterangan di atas menimbulkan pertanyaan, kapan Ibrahim, ayah Ismail dan Ishak ke Mekah? Ada beberapa hal yang tidak logis dari pengakuan Al-Quran bahwa bangunan Ka'bah adalah rumah ibadah oleh Ibrahim yang berlokasi di Mekah. Dasarnya adalah tidak ada sejarah, baik dari kitab Taurat yang berkata bahwa Abraham pernah ke Mekah. Abraham tinggal di tanah Kanaan, Israel. Jarak Kanaan ke daerah Mekah berkisar 1.400 km. Jika ditempuh dengan berjalan kaki di daerah gurun, bisa memakan waktu 2 bulan atau lebih. Sehingga tidak ada logikanya Abraham pergi ke Mekah. Daerah Ka'bah adalah sebuah lembah kering, berbatu dan tandus. Seseorang atau kelompok manusia akan pergi ke satu daerah yang memiliki sumber penghidupan. Misalnya, bertani atau berkebun, beternak, nelayan, berdagang, atau memiliki sumber daya alam yang menggiurkan. Oleh karena itu, tidak ada orang yang tinggal di satu daerah jika tidak ada sumber kehidupan. Apakah Ibrahim dan Ismail orang yang bodoh sehingga mereka meninggalkan daerah subur dan pergi ke daerah lembah kering? Inilah foto Ka'bah dan sekitarnya di abad 20 Masehi. Anda bisa lihat daerah sekitarnya yang sama sekali tidak ada tumbuhan pohon dan rumput. Apakah logika Ismail bermukim di daerah kering seperti ini? Daerah ini maju karena Arab di abad 20 Masehi ada banyak tambang minyak bumi. Tidak ada petunjuk bahwa di daerah sekitar Ka'bah ada fosil atau artefak kuno, baik bekas pemukiman peninggalan masa lalu, dan lain-lain. Tidak ada bukti sejarah penyebaran keturunan Ismail dari daerah Mekah. Kalau Ismail menjadi penerus agama Ibrahim, logikanya anak-anak Ismail yang lain juga akan membawa ajaran atau budaya dari bapaknya. Tetapi ini aneh. Tahu-tahu setelah sekitar 2.500 tahun, muncul klaim dari Muhammad yang berkata bahwa Ka'bah dibangun oleh Ibrahim. Candi Borobudur saja sebuah bangunan megah yang baru berusia sekitar 1.000 tahun, orang masih belum bisa memastikan siapa yang membangun. Kalau Allah di dalam Alkitab tidak pernah disembah di Ka'bah, apalagi disembah melalui dewa-dewi Arab. Alkitab tidak mengenal Ka'bah di Mekah. Oleh karena itu, Allah Muhammad bukan Allah Musa. Ka'bah adalah tempat berhala. Dengan demikian, ilahnya juga berhala. Allah yang Maha Benar tidak pernah mau bersekutu dengan ilah berhala atau disembah melalui patung atau berada di tempat berhala. Tuhan Muhammad ketika itu adalah Tuhan leluhurnya yang menyembah dewa-dewi Arab di zaman jahiliyah.
Yang dihancurkan Muhammad hanyalah patung-patungnya saja. Sedangkan ilah yang disembah dan tempatnya sama saja. Ayat pertama yang diterima Muhammad dari sosok yang bertemu dengannya di Gua Hira, berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan." Quran Surah 96 ayat 1. Tidak ada petunjuk dalam ayat ini bahwa Allah datang menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan Muhammad. Al-Quran berkata, tidaklah patut bagi seorang manusia, bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu. Surat 42, Asy-Syura ayat 51, berkata, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan, malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana. Ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa Tuhan Muhammad tidak mungkin berbicara kepada manusia, termasuk kepada Muhammad. Jika Allah tidak pernah bertemu dan berbicara kepada Muhammad, oleh karena itu Allah tidak pernah berfirman kepada Muhammad, dan juga Allah tidak pernah mengangkat Muhammad sebagai rasulnya. Kalau ada pendapat bahwa Muhammad adalah rasul Allah dan menerima wahyu dari Allah, tentu sosoknya bukan Allah yang dikenal dalam kitab Taurat dan Injil, tetapi sosok lain yang menemui Muhammad dan berbicara kepadanya. Sebab sosok tersebutlah yang berfirman kepada Muhammad. Mari kita bandingkan pernyataan surah 24 ayat 51 tersebut dengan Allah Musa, menurut Al-Quran. Al-Quran mengakui bahwa Allah langsung berbicara kepada Musa. Pengakuan ini ada tertulis di dalam beberapa surah, antara lain 1. Surat 20, Taha, ayat 9-14. 2. Surat 27, An-Naml, ayat 7-9. 3. Surat 28, Al-Qasas ayat 29-30. Dan lain-lain. Surat 20, Taha, ayat 9-14, berkata, dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ketika dia, Musa, melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa. Sungguh, aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu. Karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Pada ayat 10 dalam surah ini sangat jelas dikatakan bahwa Allah datang dengan petunjuk nyala api. Pada ayat 13 dalam surah ini sangat jelas dikatakan bahwa Allah yang memilih Musa. Selain kisah Allah dan Musa, Al-Quran juga mengakui bahwa Allah langsung berbicara kepada Musa dan nabi-nabi sebelum Muhammad, yaitu pada Quran Surah An-Nisa ayat 164, Al-Baqarah ayat 253, dan lain-lain. Surat An-Nisa ayat 164, berkata, dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. Quran Surah Al-Baqarah ayat 253, berkata, rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain.
Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan, setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Dari keterangan sebelumnya kita bisa melihat perbedaan, bahwa Allah Muhammad tidak mungkin berbicara kepada manusia dan tidak mungkin menunjukkan dirinya dalam rupa makhluk. Sedangkan Allah Musa datang berbicara langsung dengan Musa dan beberapa nabi-nabi lainnya, dan menunjukkan kehadirannya dengan rupa nyala api. Beberapa perbedaan mendasar lain antara Allah Muhammad dengan Allah Musa. Allah Muhammad mengasihi iblis dan golongannya sedangkan Allah Musa telah mengutuknya hingga hari kiamat. Allah mengutuk iblis dan golongannya hingga hari kiamat tertulis dalam Al-Quran berikut ini. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 128 berkata, dan ingatlah pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh, Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Hijr, ayat 33-36 berkata, ia, iblis, berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dia, Allah, berfirman, kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Ia, iblis, berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Al-Quran Surah Kahf ayat 28-29, berkata, setan yang menyertainya berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh, dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusanku tidak dapat diubah dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Kalau Allah yang pertama mengutuk iblis, akan tetapi Allah Muhammad justru mengasihi iblis dan pengikutnya yang beriman kepadanya. Justru Allah Muhammad mengutus Muhammad untuk manusia dan jin. Al-Quran Surah Al-An'am, ayat 130, berkata, wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 19, berkata, dan sesungguhnya ketika hamba Allah, Muhammad, berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka, jin-jin, itu berdesakan mengerumuninya. Jin-jin takjub dan beriman kepada Al-Quran. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 1-2 dan 13 berkata, katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya.
dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya ketika kami, jin, mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 31 berkata, Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin. Allah Muhammad sebagai sosok yang pembinasa. Al-Quran Surah Fatir ayat 15-16 berkata, Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru, untuk menggantikan kamu. Allah Muhammad mengutus seran-seran. Al-Quran Surah Maryam ayat 83 berkata, Tidakkah engkau melihat, bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir, untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Allah Muhammad adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 54 berkata, Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Allah Muhammad sebagai sosok yang kejam. Al-Quran Surah Fatir ayat 15-16 berkata, Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu, sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Karena beda keyakinan, Allah Muhammad kok memerintahkan umatnya membunuh orang? Ribuan tahun sebelumnya Allah Muhammad di mana dan kemana saja? Mengapa pada abad ke-7 Masehi tiba-tiba muncul dan langsung beringas? Mengapa jin atau iblis yang menjadi asal-usul dosa justru Allah Muhammad mengasihinya? Beberapa perbedaan mendasar lain antara Allah Muhammad dengan Allah Musa. Iblis berjanji akan menjadikan kejahatan terasa indah. Al-Quran Surah Al-Hijr, ayat 39 berkata, Ia, Iblis, berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Allah Muhammad juga menjadikan kejahatan terasa indah. Al-Quran Surah An-Naml, ayat 4 berkata, Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan.